Bersama kami dalam Ada Apa Berita, tokoh kita malam ini Mendagri Cahyokumolo, tapi tidak suka dipanggil Pak Menteri ya Pak. Tapi saya ingin ke Pak Kodari dulu, kan seluruh kabinet kerja Jokowi ini banyak yang mengkritisi, wah ini tidak pas, ini begini nih. Tapi kalau khusus Mendagri nih, jangan bilang tidak pas nih di sebelahnya. Enggak, saya kira memang salah satu yang paling pas Pak Cahyo ya untuk posisi Mendagri, dan dari jauh tadi kita memang sudah terawangannya bahwa salah satu yang tepat untuk posisi Pak Cahyo itu memang sebagai posisi Mendagri itu adalah Mas Cahyo. Kenapa pas? Ya pertama beliau ini sudah lama sekali berpengalaman dalam dunia politik. Beliau seorang Mendagri itu harus figur yang dikenal dan memiliki hubungan baik dengan para politisi dan kepala daerah di seluruh Indonesia. Nah, Mas Cahyo itu politisi dan aktivis sudah lama sekali seperti tadi disampaikan dalam pengantar. Beliau pernah jadi ketua KNPI misalnya. Nah, kepala daerah itu banyak sekali yang memang dari mantan-mantan ketua KNPI, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menjadi sekjen PDI Perjuangan juga sudah cukup lama. Sebagian dari kepala daerah ini datang dari PDI Perjuangan, tentu akan memudahkan komunikasi. Walaupun karena beliau pernah di DPR dalam jangka waktu yang lama, kemudian di politik dalam negeri, politik luar negeri, tentu sering berhubungan juga dengan para kepala-kepala daerah. Jadi nggak heran ya, ini aman posisinya Mendagri. Saya kira dari sekian banyak orang yang mungkin bisa dikritik sebagai salah tempat gitu ya, Mas Cahyo adalah orang yang tidak akan kena terhadap kritikan itu. Bahkan lebih dari itu sebetulnya memang profil Mas Cahyo ini ada nilai lebih ya, bukan karena kemudian ada beliau di samping, cuman maksud saya begini, beliau ini karakternya satu sederhana. Kita kan pernah acara, nggak usah jauh-jauh lah, acara tokoh ini kan bukan pertama kali. Bandingkan suasananya Mas Cahyo dengan yang lain. Kalau yang lain tuh pasukannya banyak banget. Itu pertama, sederhana. Yang sederhananya ini saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya kira karena memang hobi beliau ini udah jelas. Sederhana, hobinya makanya itu sate kok tadi atas. Hobinya cerutu ya, terus kemudian keris, sudah gitu aja. Kira-kira hobinya nggak neko-neko, nggak macam-macam. Yang kedua, beliau memang tadi sudah kedua, ini ketiga. Satu dulu tuh, satu. Iya. Jadi melayani, sederhana. Yang kedua, biasa melayani. Jadi biasa melayani, bukan dilayani. Nah, mental birokrat kita selama ini kan dikritik sebagai mental dilayani, bukan melayani. Padahal harusnya pamong praja itu, pamong praja ya, bahasa bahasa Sanskertanya, itu harus orang yang melayani. Nah, birokrat kita itu kan sebetulnya pamong praja. Beliau orang yang biasa melayani. Kalau Rahma pernah ketemu dalam forum-forum dengan Mas Cahyo atau dalam posisi sebagai sekjen, itu beliau orang yang ngomong. Nah, yang ketiga, beliau ini juga orang yang mendahulukan kepentingan orang banyak. Kebetulan saya tahu misalnya bahwa beliau kemarin waktu maju terakhir sebagai anggota DPR itu malah minta nomor urut 5 apa 6 gitu ya di dapilnya ya. 4. Menarik. Nomor 4. Menarik, tapi 3 aja, jangan banyak-banyak. Iya, nomor 4. Padahal dia sebagai sekjen itu biasanya jaminan nomor 1. Yang nulis tanda tangan beliau sendiri kok bisa gitu. Nomor 4 sudah gitu. Yakin kepilih soalnya. Awalnya malah dikasih nggak mau nomor 1, nomor 2, tapi habis itu malah diturunin lagi gitu. Tapi ya memang mungkin Ibu Mega melihat hal itu, maka kemudian ya di antara sekian banyak menteri yang dihubungi itu ada yang hari Jumat, ada hari Sabtu gitu. Sabtu tengah malam begitu. Beliau dari hari Kamis sudah aman ketemu, posisinya. sudah aman posisinya. Nah, tapi memang sudah sebelumnya baru hari Kamis itu ya dijanjikan sebagai Mendagri. Sebelumnya belum pernah disounding. Ya. Hanya diundang melalui sekap Pak Andi bahwa Pak Jokowi mengundang, ya hanya minum kopi, cerita-cerita macam-macam. Jadi sebelumnya belum pernah disounding ini Pak, ini kandidat ini nih. Hanya kami tahu pada saat Bapak Presiden mengumumkan hari Minggu, udah itu aja. Benar-benar surprise. Tapi meskipun ini surprise, saya sudah punya gambaran dong ya. Apa gebrakan nanti sekarang ya sudah menjadi Mendagri? Ya, saya kira begitu satu hari setelah dilantik langsung saya rapat dengan Eselon 1. Hari kedua saya udah menaikkan sebuah surat edaran ke seluruh gubernur, bupati, wali kota bahwa penentuan pejabat di tingkat 2 tidak harus seizin Mendagri, tapi langsung diputuskan setingkat gubernur. Ini memotong birokrasi. Itu yang pertama ya. Dan gubernur itu pasti senang semua itu, senang betul itu. Kemudian saya juga menerjemahkan bahwa
gubernur itu tangan kanannya presiden, tangan kirinya presiden itu adalah para menteri dan lain-lain. Nah, sebagai tangan kanannya, memang gubernur harus lebih banyak diberikan kewenangan, kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan politik pembangunan di daerah. Nah, saya kira yang jelas setiap proses pengambilan keputusan politik di daerah yang berkaitan dengan APBD, yang berkaitan dengan perda-perda, yang berkaitan dengan pengawasan antara DPRD dengan gubernur, bupati, wali kota itu harus satu. Iya. Tapi sebenarnya ada lagi yang ditunggu-tunggu publik ini ya, soal Perpu Pilkada tak langsung itu, Pilkada langsung ini bagaimana nasibnya nih? Saya kira tahun depan ini cukup banyak, 204 pilkada serentak gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah dijadwalkan pada bulan Juli oleh KPU. Tapi apapun sekarang bola masih di tangan DPR. Saya yakin Pak SBY sebagai presiden sudah mengeluarkan perpu bahwa pilkada itu langsung sebagaimana yang diputuskan secara voting oleh DPR itu lewat mekanisme DPRD. Saya yakin teman-teman di DPR khususnya partai-partai pendukung Pak SBY juga tidak ingin mempermalukan Pak SBY. Nah, itu sama dengan kebijakan politik Bapak Presiden Jokowi bahwa biarlah masyarakat itu memilih pimpinannya, mulai kepala desa, mulai bupati, wali kota, mulai gubernur, sampai ke presiden. Nah, saya kira sedang akan dibahas pada bulan Januari, mudah-mudahan paling lambat April kami berharap bisa selesai, sehingga persiapan KPU, persiapan daerah, karena masalah anggaran, masalah infrastruktur, semua sudah siap semua. Saya yakin masyarakat sudah siap, hanya mungkin perlu berbagai penekanan untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih demokratis, tidak ada istilahnya money politik, tidak ada kecurangan, semua dalam kondisi untuk melakukan sebuah proses pemilihan yang lebih demokratis. Baik, kalau menurut Pak Kodari ini PR apa ini target terbesar atau PR terbesar bagi Kemendagri ini? Iya, saya kira pertama bagaimana supaya birokrasi ya bisa menjadi lebih melayani. Itu adalah salah satu kerinduan publik di era reformasi ini yang belum tercapai sepenuhnya. Tentu beliau tidak bisa sendiri, harus kerjasama dengan misalnya Kementerian PAN ya, Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi di luar itu saya kira PR-nya memang masih banyak. Yang juga penting adalah dan sudah diwacanakan oleh Mas Cahyo, bagaimana supaya pemerintah daerah itu bisa menghemat anggaran. Bagaimana bisa mengubah komposisi anggaran pembangunan atau anggaran APBD yang selama ini mayoritas itu kebanyakan untuk anggaran rutin ya, biaya birokrasi, biaya kepala daerah, itu porsinya menjadi lebih besar untuk anggaran pembangunan. Nah, sebetulnya saya selama ini menenggarai Mas Cahyo bahwa di era pilkada langsung terjadi pergeseran APBD yang tadinya itu sangat pro kepada anggaran rutin yang habis untuk gaji pegawai, tapi begitu kemudian pilkada langsung itu mulai porsi pembangunan lebih besar. Karena apa? Mulai ada pendidikan gratis, kesehatan gratis. Dengan pilkada langsung, insentif bagi kepala daerah untuk berbuat yang nyata kepada masyarakatnya itu menjadi besar. Tantangannya lebih besar jadi. Terjadi pergeseran. Walaupun ini baru semacam tesis umum saja. Mungkin Mas Cahyo kebetulan sebagai Mendagri saya bisa mohon untuk dikaji betul-betul secara menyeluruh berapa persen terjadi pergeseran dan kalaupun memang betul apakah memungkinkan untuk misalnya dibalik. Karena kajian-kajian di era sebelum pilkada langsung itu rata-rata sekitar 70% itu habis untuk anggaran rutin Mas Cahyo ya. Lebih kadang-kadang. Lebih, malah beliau mengatakan lebih. Gitu. Bayangkan, jadi untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, jembatan, jalan itu cuma 30 bahkan 20% saja begitu. Nah, apakah memungkinkan untuk membalik ini menjadi supaya katakanlah ya minimal 50-50, 50% untuk anggaran pembangunan. Kalau itu bisa tercapai menurut saya luar biasa. Tapi di luar yang fundamental, yang sifatnya lebih permukaan juga saya lihat sudah diperhatikan. Beliau mengatakan tolong kepala daerah itu kalau melakukan perjalanan itu jangan lewat jalur PIV. Itu betul sekali, itu betul sekali. Jadi kepala daerah itu kalau melakukan perjalanan itu nggak pernah dia di ruang tunggu umum. Ya oke lah nggak mesti di ruang tunggu umum, tapi ya kalau bisa
di long gitu ya, di long yang PIV long yang buat umum, jangan yang satu gedung sendiri terpisah daripada yang lain. Sama ini Mas Cahyo, mohon maaf, kalau itu mah biasa lewat jalur PIV. Ada yang mobilnya itu harus berhenti depan pesawat. Itu kalau mobil itu ada mesin jetnya, saya kira langsung terbang juga itu mobil. Ada kebijakan khusus Begitu. ya, Ya, Pak Cahyo, agar Karena dianjurkan seperti itu. apapun seorang pejabat daerah itu harus semaksimal mungkin bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Dengan salaman, dengan Iya. berdialog, mendengar keluhan. Iya. Itulah prinsip yang ingin dijabarkan seorang Iya. gubernur sampai kepala desa. Nanti kalau ada pejabat daerah yang masih membandel tetap saja dengan gaya seperti itu bagaimana? Ya, nanti akan kami buat edaran. Saya sudah memberikan contoh kemarin. Iya. Saya ke satu daerah, udah dijemput di VIP, enggak, saya lewat jalan biasa. Iya aman. betul. Kita Enak kalau gitu. kita ke bandara Mas Cahyo, kita misalnya pakai fasilitas umum, lewat jalurnya, masuk ke toiletnya misalnya jelek. Iya. Saya bilang ini kepala daerahnya gimana mau tahu yang beginian kalau dia nggak pernah masuk ke dalam tempat Betul. seperti ini gitu. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita harus break dulu pemirsa. Ada apa berita akan kembali bersama berikut ini.